Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan ngabsen dulu. Di kelas ini apakah hadir semua? Alhamdulillah kelas ini hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Kepada KM dipersilakan untuk berdoa. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi. Dari kalian ada yang tahu nggak nih, Ibu hari ini akan menjelaskan tentang materi apa? Ya betul ya, tadi yang disebutkan oleh Windy. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum memulai pembelajaran, ada nggak sih dari kalian yang tahu bahwa ilmu ekonomi itu apa? Iya betul ya, tadi yang telah disebutkan oleh Angga bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang berarti oikonomia. Kata oikonomia sendiri berasal dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos sendiri berarti rumah tangga, sedangkan nomos yang berarti aturan. Jadi oikonomia adalah sebuah aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Adapun pengertian ilmu ekonomi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti ilmu yang mencakup asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, atau yang mencakup dengan kekayaan atau pemakaian barang atau jasa. Adapun pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli, salah satunya adalah Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang sistematis yang mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengalokasikan sumber daya alam yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Pendapat yang kedua menurut Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu lingkungan masyarakat. Setelah Ibu jelaskan tentang pengertian ilmu ekonomi dari beberapa pandangan, ada nggak nih dari kalian yang dapat memberikan contoh mengenai kegiatan ekonomi di kehidupan sehari-hari? Boleh silakan pada Ajeng. Ya betul ya, tadi yang disebutkan Ajeng ada menabung, membeli produk, menjual produk. Itu adalah salah satu contoh kegiatan ekonomi yang ada di kehidupan sehari-hari. Konsep dasar ilmu ekonomi berkaitan dengan 4 aspek. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Yang kedua, prinsip dan motif ekonomi. Yang ketiga, tindakan ekonomi. Yang keempat adalah metodologi ekonomi. Menurut pendapat Alfred Westuner, kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif, yang menjelaskan tentang deskripsi data-data yang sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi. Salah satu contohnya adalah deskriptif krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Kemudian yang kedua ada kajian ilmu ekonomi terapan. Dalam hal ini biasanya ilmu ekonomi ini digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, salah satu contohnya adalah misalnya perusahaan A mengalami penurunan laba yang sangat besar. Dalam hal ini perusahaan akan menggunakan kajian ilmu ekonomi terapan. Kemudian yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi ini berkaitan dengan pengertian, cara, dan hubungan sebab akibat. Sedangkan jenis ilmu ekonomi terbagi menjadi 2. Ada teori ekonomi mikro dan teori ekonomi makro. Apa sih yang disebut dengan teori ekonomi mikro? Teori ini adalah teori yang menjelaskan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, jadi tidak meluas. Biasanya ekonomi mikro ini menjelaskan tentang individu, perusahaan, dan rumah tangga.
Sedangkan contoh kasusnya adalah penetapan harga pasar dan kenaikan harga bahan baku. Yang kedua ada ilmu ekonomi makro. Ekonomi makro ini menjelaskan tentang hubungan ekonomi yang lebih luas dan global. Contohnya negara antar negara dan dunia. Jadi cakupannya lebih meluas. Contohnya adalah inflasi, pengangguran, dan suku bunga. Setelah Ibu jelaskan tadi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi, dari kalian ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kepada Naomi ya. Jadi pertanyaan Naomi adalah mengapa di negara berkembang biasanya banyak terjadi tentang kasus kemiskinan. Sebelum Ibu menjawab, dari kalian ada yang mau menjawab pertanyaan Naomi? Iya, silakan kepada Fani. Ya, betul ya tadi yang telah disampaikan oleh Fani bahwa kemiskinan disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Nah, sebenarnya fenomena kemiskinan ini adalah fenomena yang tidak asing di negara berkembang. Mengapa demikian? Karena banyaknya sumber daya manusia yang tidak dapat bekerja. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Jika tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, akan menurunkan kualitas sumber daya manusia. Karena rendahnya kualitas sumber daya manusia ini, banyak dari masyarakat di negara berkembang yang tidak bekerja dan menjadi pengangguran. Karena itu, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, oleh sebab itu, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tingkat kemiskinan di suatu negara akan bertambah. Dan itu yang akan mengakibatkan banyaknya tingkat kemiskinan di suatu negara. Apakah terjawab untuk Naomi? Ibu akan membagi kalian ke dalam 10 kelompok. Kita akan menganalisis suatu kasus dan didiskusikan oleh kelompok, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kasusnya adalah permasalahan utama ekonomi adalah kelangkaan. Mengapa demikian? Karena sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalian pernah mendengar atau melihat tentang berita mengenai langkanya kebutuhan pokok. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang akan terjadi apabila kebutuhan pokok di suatu negara itu mengalami kelangkaan? Sudah 10 menit ya anak-anak. Jadi kali ini Ibu akan memanggil kelompok pertama yang akan menjelaskan hasil diskusinya. Silakan pada kelompok 7. Ya, terima kasih ya kelompok 7. Nah, jika kita simpulkan, kelompok 7 tadi menjelaskan apa yang akan terjadi pada suatu negara. Suatu negara akan mengalami kelangkaan. Kelangkaan di sini karena banyaknya permintaan terhadap barang pokok tersebut, namun persediaan yang terbatas. Kemudian harga produk yang akan meningkat. Hal ini disebabkan oleh tadi kelangkaan produk pokok jawabannya. Oke, terima kasih kepada semua siswa yang sudah presentasi. Sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu di pelajaran ekonomi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.